Pas seiring dan tugas kami di sini ya, kami diamanahi di sini, kita melihat perkembangan desa itu, ternyata memang indeks desa pembangunan tidak tergarap, gitu. Nah, alhamdulillah tahun 2021 juga kita desa yang tadinya 49 tertinggal, ini sudah tinggal 40 lagi, 40 ya, kurang Pak ya? Ya masih. Kemudian berkembang juga itu 214 ya tetap. Kemudian 23 desa maju. Nah, kita menargetkan 10. Kenapa katanya berani kita 10? Iya, ini Bu. Berarti kita berani dengan tantangan. Karena apa? Karena 10 itu kita merasa bagaimana komitmen para pembakal camat untuk menaikkan skor di indikator ketahanan lingkungan itu, Pak. Yang mendasar kadang sebenarnya konflik pertanahan itu bukan hanya di wilayah batas, tapi selalu dikaitkan dengan batas daerah, batas desa seperti itu, Pak. Untuk tahun 2024 ini sudah selesai Pak 277 desa. Dan pada tahun 2023 itu ada 152 desa sebagaimana berita acara verifikasi dari Badan Informasi Geospasial. Nah, kemudian di tahun 2024 120 desa mendapatkan verifikasi sehingga 125 sehingga 277 desa itu secara titik, secara mekanisme itu sudah sesuai dengan Permendagri sebagaimana pedoman dalam penetapan dan penegasan batas desa, Pak. Pas seiring dan tugas kami di sini ya, kami diamanahi di sini, kita melihat perkembangan desa itu, ternyata memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Bitok Banjarmasin Pos bicara apa saja, dan kali ini kita kembali ke Kabupaten Banjar dan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Dan kali ini kita langsung dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjar, yaitu Pak Haji Sahrialuddin SOS MAP. Selamat siang Pak Sahrial. Dan kali ini Pak Sahrial juga didampingi oleh Kasih Pengembangan Kapasitas Lembaga Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Ibu Hajah Renelda Handriati SPI MM. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dan kami ingatkan bahwa tayangan ini bisa dilihat di YouTube Banjarmasin Post News Video, di Facebook Bipos Online, dan di Instagram Banjarmasin Post. Untuk yang pertama mungkin kepada Pak Sahrialuddin, Pak. Pak, ini banyak orang melihat, banyak mungkin orang yang belum tahu persis bagaimana sih sebenarnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu, Pak. Kadang-kadang kan orang taunya Pak lebih banyak mungkin mengurusi masalah pemilihan pembakal, mungkin Pak ini dari pembakal, mungkin urusan-urusan dengan pembakal itu Pak, kepala desa. Nah, sebenarnya pemberdayaan masyarakat desa ini atau dinas ini sebenarnya tugasnya apa sih Pak? Itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Kami dinas PMD ini Pak ya, memang secara umum ya, orang itu hanya mengetahui urusan kepala desa atau pembakal saja. Gitu kan. Nah, memang nyatanya yang terlihat itu kan kami kerjakan ya mengurusi kepala desa gitu, perangkat desa gitu kan. Nah, kalau di balik itu kan sesuai nomenklaturnya ya, dinas pemberdayaan. Artinya ada pemberdayaan di situ kita laksanakan, termasuk pemerintahannya, pemerintahan desanya. Nah, kemudian juga kami juga mendapat titipan tugas dari pemerintah pusat, yaitu kita memfasilitasi berkaitan dengan dana desa Pak. Jadi memang sebenarnya dari pusat ini ya. Nah, berkaitan dengan itu kami punya indikator kinerja kita yang tugas yang merupakan ini kewajiban kami yang namanya IKO ya. Nah, IKO kami ini ditetapkan dan ini merupakan IKO kabupaten ya, kabupaten yang koordinatornya kami, yaitu Indeks Desa Membangun. Nah, kita ketahui bahwa Indeks Desa Membangun atau IDM ini merupakan juga target oleh pemerintah pusat, di mana bahwa desa-desa yang ada di Indonesia itu ya, ini diharapkan semuanya bisa mandiri Pak. Mandiri Pak ya. Mandiri. Nah, kenyataannya memang desa di Indonesia ini masih ada yang tertinggal
sangat Sangat tertinggal ya, kemudian berkembang, maju dan mandiri ya. Nah itu Pak, tugas kita. Untuk menarik nih Pak, untuk di Kabupaten Banjar sendiri Pak, mungkin ada nggak Pak masih desa dari kriteria desa tadi Pak, ada yang sangat tertinggal, maju, berkembang sampai mandiri ini Pak. Nah ini dari tahun ke tahun perkembangannya bagaimana Pak? Baik Pak, sesuai dengan awal RPJMD ya, bupati yang ada ini kan tahun 2020 itu ya, posisi di Kabupaten Banjar pada saat itu ya, kita masih ada desa sangat tertinggal Pak. Jadi ada 3 desa. Kemudian juga desa tertinggalnya 49 Pak. Ya kita baru berkembang 11. Nah kemudian berkembangnya 216 dan majunya 11. Mandiri belum ada saat itu. Masih itu belum ada mandiri saat itu ya kan. Nah seiring dengan itu ya, pas seiring dengan tugas kami di sini ya, kami diamanahi di sini, kita melihat perkembangan desa itu, nah ternyata memang indeks desa pembangunan tidak tergarap, gitu, sehingga kita memang tertinggal. Nah pada situ kita menetapkan bahwa indikator kita berkaitan dengan IDM. Nah saat itulah kita mengolah IDM dengan semua stakeholder dan SKBD terkait. Nah akhirnya memang berjalan tahun 2021 itu ya, kita sudah bisa mengentaskan desa tertinggal kita, desa sangat tertinggal yang 3 itu ya. Tapi desa tertinggal masih ada 49 itu Pak. Nah itu ya. Jadi itu terus kita laksanakan dengan SKBD terkait. Nah kemudian juga sehubungan dengan target Presiden Jokowi ya, bahwa tahun 2024 itu memang harus tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal maupun desa tertinggal Pak ya. Nah, jadi secara bertahap kita setiap tahun kita menargetkan ya untuk pencapaian itu. Nah alhamdulillah tahun 2021 juga kita desa yang tadinya 49 tertinggal ini sudah tinggal 40 lagi. 40 ya. Kurang Pak ya. Ya masih. Kemudian berkembang juga itu 214 ya tetap. Kemudian 23 desa maju. Nah, terus lagi kita melangkah ke tahun 2021 ya. 2021 itu kita sudah bisa mengentaskan desa tertinggal itu menjadi 40. Jadi ada 9 kita entaskan Pak ya. Ada 9. Nah, kemudian ya desa berkembangnya itu tetap 214 ya. 23 majunya ya. Nah, kemudian tahun 2023 ya kita sudah bisa mengentaskan desa yang tertinggal tadi Pak, yang 49 tadi sudah jadi 0. Sudah habis 0 Pak ya. Kita sudah sangat tertinggal, udah 0. Sudah 0. Tertinggal juga 0. Nah, 3 tahun Pak ya. Kita lagi ya desa berkembangnya ada 123, desa majunya 123. Nah, sudah naik. Sedangkan mandiri kita sudah mencapai 31. Ya, sudah dapat mandiri Pak ya. Ya, terakhir kita 2024 ya, memang target kita kemarin sepakat dengan provinsi ya, bahwa kita akan kerja keras maksimal untuk menggenjot lagi ya target mandiri kita. Ya alhamdulillah ya, tahun 2024 ini desa berkembang kita yang 123 itu berkurang menjadi 56, artinya naik ke maju. Sudah ya, naik. Maju ya. Ya, naik. Jadi sebenarnya dari 123 maju tadi kan menjadi 137 dan mandirinya ada 86. Jadi alhamdulillah 86. Jadi ada kemajuan. Target 2023 itu ke 24 itu kita capaian kita sebesar 55 desa ya. Mungkin saya lupa tuh berapa persen kita kemarin ya. Berapa persen bisa ditambahkan Bu? 100 berapa persen ya? Izin Pak menambahkan, untuk target kita itu di awal memang ada perubahan di Renstra Pak. Memang karena menyesuaikan awalnya itu 10 desa, terus karena kita terus berprogres baik, akhirnya kita tingkatkan jadi 30. Jadi ditantang supaya lebih baik lagi Pak. Jadi target 30 berdasarkan kita simulasi proyeksi, ketemu di angka 54, rilisnya malah 55 desa Pak. Artinya tipis kita. Ibaratnya tuh target kita sudah sesuai dengan proyeksi kita. Hasilnya inggih ulun
Jadi Kemudian target kinerja kita sudah melampaui itu Pak. Inggih. Untuk di 2005 sendiri Bu? 2025 ya. 2025. Inggih. Izin Pak, untuk 2025 itu ada simulasi proyeksi dari Bappenas dan dari Kemendes. Tetapi itu di RPJPD itu pada dasarnya 0,722%. Intinya itu cuma 2 desa Pak. Inggih, cuma 2 desa. Tetapi untuk kita menargetkan 10. Kenapa katanya berani kita 10? Iya, ini Bu. Berarti kita berani dengan tantangan. Karena apa? Karena 10 itu kita merasa dengan desa-desa kita dengan pembinaan, terus simulasi proyeksinya, pembinaan, evaluasi, inputan, pendampingan, arahan Pak Kadis, seperti apa yang harus indikator yang harus dipenuhi, di mana indikator kita yang agak lemah ya Pak ya. Kalau Bapak kan membaca itu dari 3 indikator, sosial, ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Kita lemahnya di ketahanan lingkungan Pak ya. Nah akhirnya Bapak menekankan, oh ini yang harus didongkrak. Bagaimana komitmen para pembakar camat untuk menaikkan skor di indikator ketahanan lingkungan itu Pak. Bagaimana dengan di RKPDes, di APBDes itu mereka memfasilitasi yang mitigasi bencana Pak. Titik kumpul, assembly point. Bagaimana kalau misalnya terjadi bencana, kita sudah tahu nih kemana arahnya. Tempat berkumpul di sini, penanggulangan bencana, peta rawan bencana, Nah itu kebetulan kemarin ada pengadaan barang ya Pak ya. Memang Kabupaten Banjar kan rawan bencana, bencana banjir, bencana kebakaran. Nah itu, ternyata memang di situ kelemahan kita. Jadi kelemahan-kelemahan itu harus kita lengkapi. Kayak seperti tadi mitigasi bencana. Nah terus terhadap rawan kebakaran. Nah sekarang pemerintah daerah itu ada kebijakan semua desa diberikan anggaran untuk memberikan alat pemadam itu, alat yang portable ya gitu ya. Jadi semua ada. Sekarang sudah ada Pak ya? Sudah semua Pak. Nah demikian juga bagi yang ada mitigasi bencana yang untuk yang banjir gitu kan. Nah banjir ini kan diharapkan nanti partisipasi desa nantinya. Ya kan? Di samping daerah sendiri, desa juga partisipasi nantinya. Bu, kalau untuk indeks ini sendiri ada perhitungannya nggak Bu? Ada perhitungannya Pak. Dari 3 indikator itu ada 1.500 kuesioner yang harus diisi. Banyak sekali. Per dimensi Pak. Jadi desa itu mengisi sesuai apa yang sudah dilaksanakan kegiatan di desa dengan penggunaan dana desanya Pak. Sesuai kewenangan desanya. Walaupun mereka dengan dana agak terbatas kali ya Pak ya, dengan misalnya PMT-nya, posyandunya, karena kan di situ harus menurunkan angka stunting. Karena di situ ada template penanggulangan stunting, BUMDes, Pak pemerintahan desa, ada 7 template Pak. 7 template. Kemungkinan pun tahun depan karena berubah regulasi bisa mungkin jadi bertambah lagi template-nya, indikatornya bertambah. Kebetulan setiap tahun itu namanya SOP-nya pun berubah. Kadang SOP dirilis itu malah sampai 7 kali berrevisi Pak, sampai pada tahap untuk penginputan. Pak, tapi Kak, mungkin kita tetap optimis Pak ya, di tahun 2025 ini desa mandiri ini akan terus bertambah nih Pak mungkin Pak? Kita optimis Pak, karena memang kita selalu memberikan pendampingan terhadap desa Pak ya. Kayak indikator itu kan terutama untuk indikator kesehatan gitu kan. Nah kita mendampingi untuk penanggulangan stunting itu kan kita dampingi juga. Dan ini memang kita sudah berhasil begitu kan tingkat regional ya, desa kita, satu desa kita tuh juara pertama ya untuk upaya desa untuk penanggulangan stuntingnya Pak, juara pertama. Juara pertama malah. Ya, nasional. Secara nasional Pak ya? Iya nasional. Ya, gitu. Itu diperoleh tahun Pak? Tahun ini. Tahun ini tadi Pak. Ya. Berarti ini kita di 2025 harus mempertahankan nih Pak? Iya, mempertahankan itu. Ya, itu syukurnya kita. Pak, kalau untuk ini kan sudah ada desa mandiri kita sudah 86 dan target untuk 2025 ini dipasang berapa desa nih Pak rencana ini?
Ya karena 2025 ini kan ada perubahan ya. Kalau tadi kan kita menggunakan indeks desa membangun, nanti ada peraturan baru itu menjadi indeks desa. Indeks desa apa ya? Yang indeks desa itu skornya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ya. Tapi kita mau optimis ya kita tambah 10 ya, Bu. 10. Tambah 10. Sama saya target saya sendiri ya 100 gitu. Ya saya tak punya target sendiri 100, tapi secara formal oke lah kita 10 dulu. Berarti kan. 86 tambah 10 96 nih Pak. Ya, Tapi Bapak targetkan 100 Pak. Mudah-mudahan. Amin. Iya. Pak, kalau untuk pengembangan menuju desa mandiri ini Pak, mungkin kan dari pimpinan kepala daerah, kemudian beberapa koordinasi dengan SKPD yang lain, kemudian dengan legislatif itu bagaimana Pak untuk pemberian perhatiannya Pak kepada pemerintah desa nih Pak? Badi Pak, ini kan menyangkut strategi Pak ya. Bagaimana strategi kita, dan karena IDM ini kan bukan tugas kami aja, tapi ada sebanyak SKPD, stakeholder yang terlibat di sana. Tidak mungkin kami kan begitu kan bekerja sendiri. Oleh karena itu kita yang pertama dulu ya, sejak awal kita start di sini, kita komitmen dulu dengan SKPD Pak. Kita tanda tangan komitmen dulu dengan Pak Bupati ya, bahwa kita sama-sama untuk mengarahkan kegiatannya masing-masing SKPD terhadap intervensi yang untuk menurunkan tadi kan, untuk meningkatkan skor tadi kan. Karena tidak semua SKPD kan beda-beda skornya kan. Iya, betul Pak. Kesehatan, Pak, bagaimana bidan desanya, bagaimana kesehatannya di sana, pelayanan kesehatan seperti apa, itu pendidikan, bagaimana akses ke sekolahnya, sarana prasarananya, banyak mengenai lingkungan, itu kan mitigasi itu kan. Nah, ini kita sepakat dulu, kita sepakat. Nah, baru kita nanti mengevaluasi, kita memetaan dulu mana sih tahun yang kita fokus ini kira-kira apa yang perlu kita kerjakan, gitu kan. Nah, kita lihat di pertemuan di situ ya, kita lihat dulu mana sih yang terjangkau oleh anggaran. Kalau kita bikin jalan nggak mungkin kan besar, membangun sekolah nggak besar kan. Jadi kita yang kecil-kecil dulu. Nah, dari situ kita mengintervensi Pak. Jadi untuk mendongkraknya. Nah, kita sepakat itu, akhirnya memang kita bisa mencapai itu. Nah, kemudian juga kita juga akan upgrade datanya gitu Pak ya. Jadi data-data yang ada itu kan kita upgrade lagi ya, karena pengisian data itu Pak di desa kan orang desa itu kan. Nah, pengisian data itu kadang tidak akurat. Nah, itu yang kita upgrade lagi ya. Nah, itu artinya dari hasil itu ternyata memang ada yang sudah dibangun oleh desa itu tidak tercatat secara benar. Akhirnya kan kita benarkan itu, kita cek ke lapangan. Ternyata ada ini naik lagi gitu. Iya betul Pak. Jadi nah, kan strategi kita ya. Itu. Nah, di samping itu kita ada rakor, kemudian juga kita juga memberi penghargaan kepada para pendamping desa, yang bagus nilai yang mendampingi desa gitu kan. Nah, itu. Wah, ini lumayan menarik nih Pak. Nanti kita akan lihat lagi di sesi berikutnya nih Pak. Tapi kita break, jeda iklan berikut dulu.